Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tadi? Ada merasa aja. Merasa? Ya. Saya boleh membuka dulu? Boleh. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi ya. Salam hormat, salam santun, salam persaudaraan, salam love untuk sahabat-sahabat lover. Alhamdulillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Shalawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover, di kesempatan ini saya alhamdulillah kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali bagi saya, dan memang setiap tamu yang berdatang ke tempat kita itu semuanya istimewa. Tapi ini sangat luar biasa sekali. Ada Kang Hengki Blend di Magic apa gimana? Magic Comedy. Magic Comedy. Luar biasa sekali. Dan beliau alhamdulillah bisa menyempatkan datang ke sini. Ya, selebihnya kita tanya-tanya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jenengan sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, yang dimana saya kan kemarin udah datang ke tempat jenengan. Ini adakah niat dan tujuan jenengan sehingga jauh-jauh dari sana datang di sini? Mungkin. Oke, tadi kemarin panjenengan udah ke rumah saya ya. Siap. Dan menyaksikan tempat saya seperti itu ya. Siap. Sekarang saya datang kemari gantian untuk menjalin silaturahmi, sekaligus saya mendengar Kang Adit membuka pengobatan nih. Siap ya. Membuka pengobatan. Karena saya juga pengen lihat dan pengen tahu juga Bang Adit itu menggunakan trik atau tidak itu. Jadi saya pengen lihat, makanya saya sekalian silaturahmi kemari. Siap. Saya siap. Alhamdulillah Kang Hengki Blend. Hengki Blend ya? Iya. Ya, mohon maaf kalau salah ya. Mohon dimaafkan karena ya yang namanya manusia ya. Kang Hengki Blend jauh-jauh datang, perjalanan lumayan loh jauh. Dari rumahnya ke sini itu ada sekitar 5 jam ya. Luar biasa sekali. Ya. Tapi beliau sempat-sempatnya mendatangi tempat saya, mau grebek tempat saya, monggo silakan dong grebek. Ya, kalau untuk hal yang seperti saya sih terbuka untuk siapa aja. Dan kayaknya saya ada rasa kurang kalau misalkan saya setiap membuka acara ini saya selalu selawat. Selawat kita memang sudah anjuran dari Rasul, mengajak berselawat kepada Rasulullah dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya, kita sama-sama sholawat dulu sebelum Kang Hengki ini mau menggrebek tempat saya. Kita sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu idha arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu idha arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah ikut sama-sama bersolawat bersama kita semua di sini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya fitnah-fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal ini semakin nyata dan semakin jelas.
fitnah Dajjal ini mengadu domba. Itu salah satu bentuk fitnah Dajjal. Dan insya Allah ketika kita istiqomah bersalawat, kita terhindar dari yang namanya penyakit taun, itu salawat taun. Dan yang paling bahaya di penyakit hati. Kalau kita sudah terkena penyakit hati, ya itulah sirik, iri, dengki, sombong, hasud, semuanya ada di situ. Insya Allah kita tidak termasuk dengan orang yang seperti itu. Nah, ini ngelanjut tadi, Kang Hengki mendengar saya ini buka pengobatan. Ya. Siap. Dan Kang Hengki juga pengen tahu metode seperti apa, atau kamu memakai trik atau apa gitu. Iya, rasa di dalam diri bertanya seperti itu. Siap. Saya langsung datang aja lah kemari. Ya. Nah, daripada saya menduga-duga, lebih bagus saya takbayun kemari. Sangat luar biasa sekali. Memang kita seperti itu. Daripada kita menduga-duga yang dimana nanti timbul seujud, ya lebih baik tabayun datang langsung. Jadi gini Kang, saya ini menggunakan pengobatan yang dimana ya, yang pertama mungkin saya doa, karena tidak ada senjata yang paling ampuh adalah doa. Saya doa sebisa dan semampu saya. Terus untuk ininya, saya di sini tuh memang ada jual madu. Madu itu madu asma. Kalau madu kan untuk pengobatan rosul juga sudah ada. Siap. Ya ada ya, madu, bekam, dan terapi itu memang ada. Siap. Itu nggak saya tentang itu ya. Siap. Alhamdulillah memang saya menggunakan medianya madu, dan madu juga saya nggak madu ini madu herbal, yang dimana madu ini sudah inikan sama bawang lanang. Tahu bawang lanang nggak? Bawang lanang tahu. Tahu ya, itu pakai bawang lanang itu kan lumayan lah, bukan lumayan lah, sangat ampuh hasil insya Allah. Karena ya alhamdulillah pasien-pasien yang berobat apa segala macam banyak, saya juga kirim ke Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Singapura, bahkan sampai ke luar negeri banyak. Alhamdulillah, kalau dalam negerinya sih udah gak kayak itu. Tapi ya alhamdulillah berkat syariatnya itu, madu itu, dan hakikatnya ya semuanya kembali kepada Allah. Karena kita itu kan hanya hamba yang dimana hanya bisa berusaha. Selebihnya antara kesehatan apa sembuh atau enggaknya, ya kita kembali kepada Allah. Ya, kalau gitu, jadi saya pengen itu dalam pengobatan kan saya banyak juga itu yang kita lihat ya, seperti menggunakan trik ya. Ya. Jadi di dalam agama kita kan itu udah kesannya seperti oke, untuk mensugesti boleh ya, siap, tetapi bukan berarti untuk kita publikasikan ya. Cuma untuk mensugesti boleh, ataupun mengedukasi boleh sekali, setuju saya. Gak apa-apa ya kalau misalnya Mengedukasi ya, yang tentunya diakui kalau itu menggunakan trik, bukan menggunakan metode materi yang kata sakti. Kenapa? Sebab kami seorang pesulap, ya, jangan gunakan trik kami sulap. Ya. Ketika kami main sulap, terkadang dianggap kami itu tipu, bohong, trik, ya. Nah, ketika menggunakan seperti ini, berpakaian atau apa kita ya, oknum lah gitu. ya oknum lah, ini oknum ya, bukan semua ya, oknum, ada mungkin orang-orang yang oknumnya ya, karena di tiap mana-mana juga pasti ada oknum kan gitu ya, sudah lihat kan. Nah, namanya juga itulah keindahan dalam hidup, pasti ada oknum, pasti ada yang baik, ya kan. Tetapi ketika kita lihat oknum kan, nah dia menggunakan harus ada deskripsinya dong. Deskripsi ya, iya deskripsinya, jelasin tujuannya apa, menyangkutnya mengarahnya kemana. Untuk edukasi boleh dong edukasi. Seperti saya juga selalu mendukung namanya edukasi untuk memberikan masukan, tanggapan ataupun saran-saran untuk
orang-orang yang untuk orang-orang yang menonton lah gitu. Siap. Contoh misalkan ada seseorang nih, terkadang gini, Kang Hengki, saya juga bukan satu dua, memang banyak. Saya juga banyak ketika ada yang konsultasi, awalnya konsultasi. Nah, konsultasi tentang apa yang dikeluhkan sama seseorang itu. Misalkan, Kang, saya ini terkena santet, yang dimana saya ini selalu gelisah begini-begini. Terkadang saya bingung gini, kok bisa-bisanya orang ini tahu terkena santet? Ini dia. Nah, ya kan? Kalau misalkan kamu tahu kena santet, berarti kamu hebat dong. Iya. Ya kan? Ini pasiennya. Iya. Ada yang sering yang bicara kayak gitu. Terus saya tanya kok, ya yang saya bilang tadi kok bisa tahu? Iya kan, karena saya selalu ini apa segala macam. Itu apa? Tingkat ininya terlalu tinggi. Halusinasinya. Halusinasinya terlalu. Halusinasi. Jadi sedikit-sedikit itu disangkut pautkan dengan yang namanya santet. Disangkut pautkan dengan yang namanya ya kena inilah, kena itu lah. Padahal belum tentu itu. Belum tentu. Kayak saya arahkan orang itu, saya kadang ketika ada orang yang halusinasinya terlalu tinggi, kadang saya bingung. Ini kayak gimana nih caranya? Ketika orang ini halusinasinya tinggi, sugestinya tinggi, saya kan harus lebih tinggi lagi kepada orang itu sugestinya untuk meyakininya. Ya. Saya terus terang, kalau masalah sulap saya no besar, karena saya memang nggak mempelajari. Berarti masih kalah sama saya. Jauh. Saya sulap bisa. Oh, saya pernah. Nah, yang bahaya ini kadang kayak gini. Yang tadinya notabene seorang pesulap Ya, dan menjadi spiritual. itu. Nah, nanti dipergunakan hal-hal itu di sini sama oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Iya. Nah, kita nggak menghadir seseorang. Ini kan memang ada. Kayak misalkan uang goib. Ya, Itu uang goib saya nyatakan tidak ada. tidak ada ya. Banyak loh laporan-laporan ke saya, ke chat, ya, Kang, saya kena ini apa kena tipu katanya gini-gini. Lagi giliran udah kena tipu dia laporan ke saya. Waktu pertama ini kenapa kamu nggak pernah ngomong? Ketika dia udah harus mentransfer uang sekian puluh juta, ini sekian puluh juta, nah itu. Kan saya mau tanya itu Siap. tentang untuk menarikan benda itu kan seperti uang ya, uang kayak seperti benda-benda takar itu gimana itu kan? Sebetulnya kayak gitu tuh, saya terus terang kalau mengenai kayak gitu terkadang saya percaya nggak percaya gitu ya. Sebagai seorang spiritual ya, karena saya lagi mempelajari, lagi belajar ya. Nah, belum sejauh apa yang guru-guru besar yang saya yang tahu itu belum sejauh. Karena kita sebatas ya, Sebatas. belum berani kita menyebutkan kalau kita tahu dari mereka. Enggak. Karena kita juga kita mungkin masih jauh di bawah mereka Masih ya. securi lah kalau saya terus terang aja. Iya. Ya terus terang di publik kan apa? Saya mau ini, saya nggak menjaga image atau apa. Memang kenyataannya seperti itu. Apa yang saya tahu ya itu, apa yang saya bisa ya itu. Nggak mau melebih-lebih. Awal saya tuh kan pertama kali saya itu dulu kan pernah mengikuti spiritual ya. Nah, Saya spiritual. Awalnya saya spiritual dulu kan. spiritual. Iya. Baru saya ketemu dengan teman saya seorang pesulap. Oh, Ya kan? bisa Diceritain ya. Ah, Kita ceritain sedikit ya. siap. Nah, ketika itu saya melihat teman saya merubah warna air. Merubah warna air. Iya. Siap. Jadi dari setelah itu dia dengan tangan kosong mengeluarkan uang koin. Sementara saya menggunakan baca-bacaan, Ah, ya kan? Baca-bacaan, saya baca. Kok bisa sih saya pikir? Ah. Sakti banget sih dia, saya pikir.
cepat saya di situ kan. Siap. Sakti banget sih. Gimana nih caranya? Kalah saya kan gitu. Saya mikirnya ke situ awalnya nih masih belum ngerti tentang sulap saya tadinya kan. Waduh, ini kayaknya saya harus belajar ke sini nih gitu ya. Akhirnya saya belajar tuh di situ. Belajar, iya. Dan saya privat ya, privat saya terus. Tapi saya keluarkan uangnya banyak tuh. Keluar uang banyak. Banyak saya kan keluarkan uang, yang namanya sulap itu biayanya besar. Dengan cuma untuk pembelajaran itu memang luar biasa sulit. Saya akui sulit. Dari jari satu jari aja kita lihat sama, tapi ternyata kita mainkan beda. Gitu. Jadi saya lihat, akhirnya saya menggali ke situ, saya belajar akhirnya. Nah, cuma ternyata trik, saya pikir ternyata trik ya. Kok bisa, hebat juga ini. Akhirnya saya terjunlah ke dunia sulap. Tetapi saya bisa memahami spiritual. Ini tentang spiritual paham. Kenapa saya pikir ya, spiritual itu bisa dirasa dan bisa merasa. Iya. Itu Sejati spiritual itu rasa. Jadi kita sendiri yang bisa merasakannya. Iya, jadi saya bisa menggali ke situ. Jadi dua ilmu ini saya gabungkan gitu ya. Saya gabungkan juga akhirnya saya juga sering berdebat kadang sama teman saya pesulap juga ada perdebatan. Oh, ada juga ya? Ada teman saya, saya nggak mau menyebutkan namanya, ya karena dia teman baik dekat saya juga. Nah, beliau itu nggak percaya memang hal itu. Ya, yang namanya kepercayaan itu masing-masing. Tetapi memang susah untuk kita menjelaskan secara logika karena trik sulap kita menggunakan logika. Kita menggunakan logika dengan kemampuan trik kita. Tapi sebenarnya di sini kita itu mencoba bagaimana bisa menciptakan seperti gaib, seperti sakti gitu. Karakter lah ya, karakter. Berarti yang saya tangkap, yang saya amati dan saya pelajari ini tentang sulap. Iya. Tentang sulap ini butuh konsentrasi dan fokus ya. Konsentrasi dan Belajar fokus sulap serta itu. daya ingat yang tinggi kan. Daya Tentang ingat sulap. itu penting banget bisa. Daya ingat. Karena apa? Guys ya, nonton di sini pesulap itu diminta dengan kuat daya ingatnya. Salah satu daya ingat itu ya, ketika dia mempelajari satu permainan atau satu trik kita sebut ya, dalam satu trik sulap ini itu bisa saya jujur ini Kang Adin ya, saya sampai satu malam tuh nggak tidur loh. Saya begadang tembus sampai ke siang ke sore dari malam ke pagi ke sore. Bayangin saya nggak tidur, cuma hanya satu trik yang saya coba latih, satu trik. Bayangin sulitnya, Sampai nggak tidur. Tapi alangkah saya nih, saya sangat kecewa itu ada yang bongkar trik sulap. Kayak gitu ya. Iya, sementara mendapatkan triknya itu dari malam sampai ke pagi, sampai ke sore nggak ada tidur teman-teman. Sampai istri saya ini ngomong, kamu ngapain aja sih? Saya belajar. Ternyata saya lihat ada yang bongkar. Ya, Tapi kalau misalkan bongkar untuk mengedukasi itu gimana? buat saya sulap itu rahasia kan. Rahasia juga ya. Ada kode etik dalam dunia sulap. Oh, ada juga. Ada kode etik. Sulap itu tidak boleh dibongkar. Kalau dibongkar, di mana misterinya? Di mana keindahan sulapnya? Seninya kita bilang. Di mana keindahan seninya? Untuk penonton, ya, gua udah tahu. Kayak gitu ya. Iya. Jadi ketika kita mau main udah ketebak duluan. Udah ketebak. Jadi di sini saya mulai berpikir positif lagi. Berarti saya diminta untuk berkreasi lagi nih, Mendalami kreatif lagi nih. Mendalami. Iya, itu jadi pelajaran PR buat saya. Jadi ya makanya saya harus pelajari lagi, gali lagi nih. Ya. Gitu. Jadi memang sebetulnya sama sih. Belajar sulap sama belajar tentang ini. Kalau belajar sulap kan butuh fokus, konsentrasi dan daya ingat yang Daya tinggi. ingat yang tinggi. Belajar spiritual itu butuh keikhlasan. Keikhlasan. Ya, kalau belajar spiritual ya saya juga pernah belajarin seperti itu ya.
Tapi jujur gak, saya kalau bercerita karena saya belum memahami sulap tadi ya. Siap. Saya belum pernah tahu sulap dulu. Saya belajar itu, saya sempat yang namanya seperti tapa. Oh, apa? Seperti tapa. Meditasi lagi. Iya, tapi kita di ruangan luar. Oh, di luar. Dan itu di banyak pepohonan. Oh, oke. Ya. Siap. Itu arti tujuannya untuk pembersihan diri, pembersihan jiwa, pembersihan roh kita. Artinya supaya kita itu mulai menenangkan diri dari hal-hal yang ini sebenarnya dunia ini banyak maksiat, Iya. banyak sekali maksiat. Jadi kita meratapi diri sendiri. Siap. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya itu apa yang kita minta dan kita doakan mudah terkabulkan. Yang saya pelajari. Dan kalau guru saya itu dari Tuban, Kang. Oh, dari Tuban. Dari Tuban. Nah, dan saya juga pernah belajar juga dari Banten. Oh, ada juga. Ada. Cuma saya mempelajarinya bukan untuk mendalami, Kang, tapi untuk Memahami ya. untuk mendekatkan supaya diri saya bisa dekat kepada Allah di seperti ini, supaya saya semakin bertawakal gitu. Ya, karena sejatinya spiritual itu ya itulah kalau kita kaji tentang spiritual. Apa sih itu spiritual? Spiritual itu kan bagaimana kita bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pemahaman kami sulap, Kang, spiritual itu adalah spiritual itu kan mental, Ya. jiwa, raga, dalam diri. Jadi memperbaiki spirit itu kan kita tahu arti spiritualnya yaitu tadi diri kita, Iya. diri kita ya. Jadi kita memperbaiki diri kita. Ya. Gitu kan. Nah, oke. Next tentang spiritual mungkin ya banyak ya orang memahami juga tentang spiritual. Ngomong-ngomong, Kang Adin, saya mau bertanya nih, Kang Adin. Kang Adin punya benda nggak seperti Bung Rindu atau Chris ya, kayak kita bilang Chris Petir gitu? Ada nggak kira-kira, Kang? Saya pengen tahu juga nih. Saya kalau kayak model benda blueprint itu terus terang, Belum. saya nggak punya. Nggak punya Karena ya? saya tahu. Jadi intinya udah cukup tahu aja. Cukup tahu ya. Kalau keris saya terus terang banyak. Banyak ya, Banyak. Chris ya. Tapi keris itu saya bukan dalam arti saya mau menuhankan keris itu enggak. Iya. Karena kan keris ini budaya. Budaya. Saya ini mencoba untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini, terutama yang pertama keris. Dari leluhur-leluhur kita kan apa tentang keris ini keris dari apa dan bagaimana. Kita harus tahu tentang itu budaya. Jadi jangan mensalahartikan tentang keris. Kadang orang cara membukanya aja adabnya udah enggak ada. Sebetulnya kalau kita memahami tentang budaya, tentang keris ini cara membukanya aja adabnya tahu harus bagaimana. Tapi dalam artian kita bukan menuhankan keris ini, bukan. Ya. Ini kita kan turun menurun dari leluhur kita, menjaga adat istiadat dan budaya kita. Indonesia ini terkenalnya dari budayanya, ya kan? Saya nggak tahu kan, pasti paham kan tentang Indonesia ini terkenalnya dari Budayanya. budaya. Nah, terus bagaimana kita tentang tata krama atau adab membuka keris itu dan bagaimana? Itu sebetulnya simbol untuk diri kita, kembali lagi kepada diri kita. Kembali kepada diri kita, yaitu kita harus mempelajari semuanya. Nah, di sini saya lagi mempelajari tentang ini. Dan saya simpan dari sini yang pertama yang saya bilang tadi, menjaga leluhur kita tentang budaya yang ada di Indonesia ini, dan saya simpan untuk sebagai koleksi, bukan dalam arti saya menuhankan keris itu atau segala macam. Tapi kalau menurut Kang Adin itu kita balik tanya jawab nih, Kang Adin. Siap, nggak apa-apa. Ya, malu pemirsa, saya ingin tahu kan gitu ya. Siap. Jadi gini, Kang Adin, kalau mungkin ada oknum ya, Siap. mungkin ada oknum tapi kita nggak tahu, tapi mungkin Ya. kan gitu ya. Nah, jadi kalau sekiranya keris itu ada kodam atau gimana itu, Kang Adin? Menurut Kang Adin gimana itu? Yang namanya hodam itu kan bisa aja kalau kita sebagai seorang spiritual yang belajar tentang kegoiban karena kan
kalau manusia nggak percaya goib sama aja dia nggak percaya kepada Allah ya. Dan yang namanya hodam itu memang ada. Tapi bagaimana kita nginin tentang hodam? Hodam itu jangan hati-hati, jangan dari hodam setan jin blau yang kayak gitu. Hodamnya hodam yang baik. Membedakannya gimana itu kan? Membedakan kan dari kalau kita sebagai mempelajari tentang spiritual ini kan kayak ada yang dari sisi positif atau negatifnya. Kalau negatifnya kan bisa membawakan kepada diri kita. Karena ini saya bukan berbicara tentang orang lain, tentang saya. Saya merasakan tentang misalkan ini ada belajar tentang hodam ini, hodamnya hodam ini. Jadi bagaimana sinkronasi dengan tubuh kita ini? Kalau bawaannya rasa malas, marah-marah, sering marah-marah apa segala macam, nah itu berarti kan dari sisi negatif. Tapi kalau kita bawaannya kalem apa segala macam, ya ini mohon maaf kalau misalkan saya salah, karena ini saya lagi belajar. Dengan seperti sugesti ya kan? Iya, memang nggak jauh beda dengan hal yang seperti itu. Karena pada dasarnya kan sugesti itu kan memprogram otak, memprogram otak sadar kita, dan sekaligus untuk menjadikan sebuah permintaan doa gitu, sebagai sugesti ya. Karena saya juga dulu kan hipnotis. Saya dulu di Medan dikenal jago hipnotis gitu. Tapi karena berhubung saya pernah sekali, bahkan 2 kali, saya waktu dulu di Siantar pernah menghipnotis tuh orang Telkomsel. Oh, dihipnotis tuh? Iya. Dia minta sehingga saya hipnotis. Dan seperti ya gitu saya buat hipnotisnya ya, karena hipnotis kan buat hiburan ya, dan bisa buat untuk pengobatan. Saya juga pernah melakukan itu pengobatan, hipnoterapi. Jadi saya melakukan hipnoterapi itu waktu lumpuh ibu itu lumpuh 3 kali saya hipnoterapi ya, dengan memberikan sugesti kepada dia, ayo sekarang jangan kuat, rasakan di dalam kaki ibu, tulang kaki ibu seperti terasa besi kuatnya. Terus rasakan semakin ibu melangkahkan kaki ibu, maka kaki ibu akan terasa seperti besi kuatnya. Itu alhamdulillah 3 kali kan, 3 kali dia jalan. Saya dibilang punya misteri. Waduh, gawat ini buat saya. Itu adalah bagian dari pikiran kita yang memprogram, sehingga penyakit itu kan datang dari hati. Balik cerita lagi kan tentang tadi yang saya hipnotis gitu ya. Nah itu saya karena diminta saya hipnotis. Tiba-tiba itu waktu itu cowoknya ke toilet. Tiba-tiba cowoknya datang marah-marah ke saya. Waduh, ini gawat, saya pikir marah-marah, bahkan saya mau ini sama dia, mau dimasalahin sama dia, laporin gitu. Jadi nah kebetulan saya di situ punya teman, murid dari teman saya, ya kan, yang punya hotel itu, ya. Disitulah saya, apa kata beliau? Jangan takut, Pak. Selagi kita benar dan ada saksi, ya, kita gak akan pernah. Dan akhirnya si bapaknya ini, temannya, muridnya teman saya ini telepon ke ya pimpinan inilah ya. Siap. Nah, akhirnya apa? Mau saya telepon, nggak jadi ditelepon maksudnya. Mau saya telepon, dia takut. Karena dia merasa bersalah ya, jadi dia takut. Karena saya ini kan menghipnotis atas dasar permintaan dan bukan untuk hipnotis salah guna, tapi hipnotis untuk hiburan. Ini ngomong-ngomong menyikapi tentang hipnoterapi, saya juga sering melakukan kayak gitu. Sering ya? Sering sugesti seseorang. Bahkan ada orang yang kena stroke 14 tahun. Sudah berobat kemana-mana. Dan ya itu ketika datang ke saya kasih yang tadi dibilang. Jadi hipnoterapi. Kita terapi dulu, kita ini kan dulu tuh suruh bangun kayak gitu. Saya sugesti itu ayo buat bisa segala macam. Dan ya saya memakai dengan doa juga. Karena kan ya itulah. Kadang saya nggak bisa dengan doa yang inilah
saya semampu saya aja, semampu saya dan sebisa saya. Alhamdulillah sampai bisa jalan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa jalan. Jadi kita demi cerita Kang Siap. Adin, Kang Adin ini tanpa menggunakan trik ya, jelas ya. Insya Allah saya nggak pernah. Alhamdulillah ya. Tapi bisa dicek di sini. Tapi untuk mensugesti pasien yang kurang, yang nggak percaya itu gimana? Cara mensugestinya ya ketika ada pasien yang datang sugestinya tinggi, saya harus lebih tinggi lagi sama pasien itu. Misalkan dia sugestinya atau halusinasinya terlalu tinggi, wah kena santet tingkat tinggi nih, yang dimana tidak akan bisa ini 7 turunan katanya. Cara memutus mata rantainya gimana? Itu saya paham itu cara-caranya, insya Allah lah. Oh jadi ini gini itu nggak bisa saya ceritain itu. Karena saya juga harus menjaga juga kan. Kalau untuk pengobatan ini lebih mendalam lagi nggak apa-apa Kang Adin? Saya bertanya. Monggo silakan. Boleh ya? Silakan. Oke. Biar supaya jelas ya. Ya biar tidak ada dusta di antara kita. Iya. Jadi untuk seperti kan ada oknum juga Kang Adin ya. Mungkin kan karena satu lagi kan pasien banyak yang ketika diobatin dia asal memberi gitu ya, kita sebutnya ya, asal memberi, nggak memikirkan upaya yang kita kerjakan kan gitu ya. Siap. Nah, dan setelah sembuh dia menghilang tanpa ada kabar sama kita. Maaf kita sebut yang namanya ketika butuh datang ya. Jadi timbul seperti itu, timbul untuk memberikan tarik. Ada nggak di metode Kang Adin seperti itu Kang Adin? Terkadang di dalam diri hasil saya itu ya manusiawi lah, ada ya, kadang ada. Saya terus terang ini karena banyak, bukan Banyak, 1-2 pasien yang kayak gitu. Iya. Saya sudah puluhan, bahkan ya sampai ratusan juga lah. Kalau ribuan belum saya. Sampai ratusan, yang dimana ketika ada butuhnya datang, saya tidak pernah memakai tali, tapi ketika udah alhamdulillah udah sehat, udah sembuh, bilang mendengarnya juga udah Iya betul. bilang Iya. itu suatu kebanggaan sih untuk diri saya. Nah disinilah saya harus belajar ikhlasnya. Kelasnya ya. Nah, tapi kadang gini yang tadi dibilang, terkadang ada nggak Kang Adin untuk memakai tarik? Ya. Yang namanya manusia, Ya. manusiawi. Ini kalau seperti ini, saya juga terus terang butuh makan gitu, butuh makan untuk anak istri saya, untuk orang-orang yang ngikut sama saya di sini. Kadang kan saya menggunakan santri saya untuk bisa membantu saya juga gitu. Tapi saya kaji lagi lebih dalam lagi. Saya mempunyai prinsip seperti ini. Ketika ada seseorang yang berobat kepada kita, itu dia akan mampu kita tarik berapa aja. Yang namanya untuk kesehatan, contoh sekian puluh juta itu dia akan mampu. Tapi saya berpikirnya gini, saya khawatir dan saya jaga orang itu mampu untuk berobat, tapi orang itu ketika pulang itu nggak mampu untuk beli beras. Nah itu yang menjadi Nggak mampu untuk beli beras, dan orang itu uangnya itu boleh pinjam. Ketika pulang ke rumahnya dia nangis untuk beli berasnya aja nggak ada. Itu yang saya jaga. Tapi Kang Adin kalau berobat dia orang kaya, banyak itu ya. Ada juga kan Banyak yang kayak kaya, gitu. orang kaya. Tapi untuk dia berobat itu kan orang pasti berduit Iya. ya. Itu kita gunakan tadi untuk gimana? Saya alhamdulillah ada juga. Ada ya? Ada beberapa, bukan ada saya menggunakan tarif. Jadi mohon maaf, awas hati-hati jangan sampai salah ini ya, salah arti ya. Ada orang datang ke saya, Kang, saya sudah berobat ke sini, ke ini, sudah habis sekian puluh juta, sekian bahkan puluh juta. sudah habis mobil sekian lah. Ya. Saya tinggal punya mobil ini, datang ke sini. Oh iya, terus dia akan tempatnya ini berobat tuh berapa? Soalnya saya udah nggak ini lagi lah katanya. Saya di tabungan aja ya. Saya ketawa. Saya ketawanya gini. Lah memang saya mau masang tarif, Pak. Saya lillahi ta'ala, dengan Bapak datang ke sini aja itu kan semuanya atas izin Allah. Dan Bapak bisa duduk di sini kan semuanya atas kehendak Allah. Dan alhamdulillah ketika Bapak minta tolong kepada saya, ya kan? Ya saya tolong semampu dan sebisa saya. Ya mungkin ketika saya bisanya seperti ini ya
Ya itulah yang saya bisa. Saya nggak mau ketika apa yang saya nggak bisa bisa-bisa, saya nggak mau. Ya, itu kembali lagi kepada mereka. Tapi alhamdulillah sampai 2 kali datang ke sini, ketiga kalinya alhamdulillah nggak ada lagi. Beliau udah bisa kerja lagi, udah ada di luar negeri sekarang. Tapi hilangnya nggak ada kabar sama sekali. Ya itulah kita belajar ikhlasnya. Ya ini mohon maaf saya bukan menceritakan tentang ini, tapi karena panjenengan bertanya ya tentang itu ya saya ini kan gitu kan. Jadi dengar seperti itu kan, saya dulu pernah merasakan ya. Saya merasakan kenapa saya berhenti dari spiritual itu. Cuma terkadang saya juga suka mau ketika terdesak ada tetangga untuk ini ya saya menterapi dari telapak kaki saya terapi. Dan kalau memang saya harus membuka pengobatan, saya enggak, karena saya fokus dari sulap. Karena jujur sebuah keikhlasan memang berat kan. Ya, memang jujur saya akuin enggak semudah kita mengucapkan kata ikhlas, hanya 5 huruf ya. Tapi dalam 5 huruf ini, untuk mengamalkan 5 huruf ini itu bisa seumur hidup kita pelajari. Makanya saya lebih asik di sulap. Kenapa saya lebih asik di sulap? Sulap boleh ditarifkan. Ya berapa budget? Sekali show dalam hitungan berapa menit? Nah, kan gitu. Acara eventnya apa? Kan gitu kan. Padahal belajar spiritual itu kalau kita dalami ya tentang spiritual. Spiritual sama butuh waktu. Bahkan ya harus bertahun-tahun sama. Spiritual itu sama butuh biaya. Tapi harus ikhlas kan. Nah itu susah kan. Kenapa harus ikhlas? Penyebabnya seperti ini kan. Kalau metode pengobatannya kan belum bisa dipastikan kesembuhannya. Hanya karena Allah Ta'ala yang bisa memastikan kan. Jadi nggak bisa kita berikan seperti tarik langsung kan gitu kan. Udah bisa kan gitu. Kan ada yang menentukan kesembuhannya, betul, dan yang menentukan tidak sembuh. Nah nanti jadinya bumi. Masalahnya ketika dia nggak sembuh, kita memberikan tarif tinggi, yang bisa kena nanti pasiennya marah-marah jadinya. Padahal kalau kita dalamin lagi, makasih. Kalau kita dalamin lagi gini, terkadang ya saya juga heran ketika berobat di suatu tempat yang misalkan di alternatif begitu, nggak sembuh itu berbicaranya. Padahal kita kalau tentang berobat, jangankan ke alternatif atau ke mana gitu, ke dokter sekalipun, kalau belum waktunya sembuh ya nggak akan sembuh. Tapi kalau dokter kan dia metodenya kan ada yang menggunakan infus. Betul. Itu terlihat. Dan satu lagi yang benar-benar dia langsung melihatnya kan gitu kan. Nah, perawatannya itu udah pasti ada tarif. Pasti ya makanya. Nah ini yang menjadi permasalahan ini yang belum tentu ini nggak ada apanya, dan ya inilah sebagian orang. Saya takut kalau bicara takut salah. Karena nyeri sekarang ini, keselip aja sedikit ucapan kita. Jadi karena saya juga kan ya, saya sebagai magician ya, sulap, saya juga banyak kenal spiritual juga, banyak saya kenal juga spiritual. Saya mah main-main aja buat saya mah. Selagi itu masih asik-asik ya kita asik-asikan aja. Ya. Tapi saya juga mendukung salah satu teman saya. Ya. Nah, teman saya itu sekarang memang lebih viral ya, teman saya ya. Beliau itu memang bagus sih edukasinya. Bagus edukasinya. Dalam cuma untuk pembongkaran trik sulap seperti yang menggunakan seperti tenaga dalam atau apa, jangan terlalu detail banget dong. Iya. Jadi trik-triknya kebongkar semua nantinya. Gitu. Ya sebetulnya tujuannya semuanya bagus. Tujuannya saya sangat setuju banget. Memang saya juga buka YouTube itu ya. Channel saya juga ada ya. Apa nama channel? Master Hengki TV. Untuk sahabat-sahabat semuanya mungkin ada yang mau nyimak, ada yang mau lihat tentang jejak sepak terjangnya beliau, silakan dicek di Master Hengki TV.
dan dicek, dilihat dan di-subscribe ya, di-subscribe. Jadi saya Kang Adin, Siap. ya memang kebetulan saya juga edukasi Ya. jadi saya itu bermain suka juga kadang diundang sama teman-teman kita ya, itu ada flying fox ya. flying fox. Jadi sekolah-sekolah membooking tempat itu ya, membooking tempat itu, dan saya dihadirkan dengan memberikan edukasi dengan cara sulap. Tujuannya kan, edukasinya nih berjiwa nasionalis. Ya. Yang ketiga, iklannya. Nggak apa-apa. Yang kedua, ya, memberikan edukasi mental dan jiwa percaya dirinya dan menemukan jati dirinya. Dan satu lagi, akhlak dan sifat berbagi. Jadi seperti saya memainkan, dan di sini kan ada edukasi yang saya sangat memang terapkan sekali. Saya bermain sulap, tapi saya nggak bongkar karena saya paling anti bongkar sulap. Siap. Ketika saya main nanti nggak, wah kayak begini kan gitu kan. Nah, karena saya menghargai sekali penemu trik ini. Dia mati-matian untuk menemukan triknya itu dia mati-matian. Coba. Jadi ini kan di sini kan saya mengedukasikan ya buat anak-anak supaya anak-anak itu ke depannya dewasanya nanti tidak terjadi seperti ini. Seperti salah satunya terbodohi dengan yang oknum menggunakan trik. Ini Kang Adin, ini netizen ada yang bertanya nih. Katanya Kang Mas ini pesulap, bisa dibuktikan nggak kalau memang pesulap gitu? Oh, buktikan coba. Kita kalau sulap kan bisa dilihatkan. Saya kalau bermain sulap di sini saya tangan kosong ya. Oke. Saya bermain sulap sedikit. Di sini kosong dan di sini kita lihat. Saya akan ambil satu persatu. Ya. Dan saya akan ambil lagi di sini, kita lihat lagi kosong. Oke. Saya ambil lagi di sini. Kosong ya. Saya ambil di sini. Sekarang saya coba lagi di sini. Tuh kosong ya. Kita coba lagi di sini. Kosong. Dan di sini kosong, tidak ada apa-apa. Itu sulap ya, itu sulap. Jadi kita bermain mengeluarkan koin-koin. Ini sulapnya masih dikatakan masih kalau saya bilang ya tingkat TK atau Basic gitu, basic. sulap dasar ini. dasar ya. Dasar. Ada yang lebih tinggi lagi mungkin. Receh kalau saya bilang, tapi bukan berarti recehan. Ya. Jadi kan saya ngeluarin receh. Ya. Jadi recehan kan, sulap recehan ini kan. Tetapi tinggal si pesulapnya yang membawakan Karakter ya. seperti apa dia membawakan sulap itu, dari yang sulap receh disebut atau sulap kecil menjadi sulap besar. Tergantung dari pesulap. Mungkin jenengan bisa mempunyai bikin karakter biar lebih wow lagi, bisa dilihat. Saya kan coba, saya datang kemari ya, saya datangnya ke sini kan. Ya. Tujuan saya itu bukan untuk ini, saya hanya dengan pemikiran saya ini yang menduga-duga, daripada saya sujon, Siap. daripada saya ditambah dosa, lebih baik saya datang kemari Siap. untuk membuktikan. Dan tentunya saya juga ingin silaturahmi seperti saya bermain tali di sini. Nah, saya akan bermain tali di sini. Saya jadi kalau kayak gini lihat sulap ini, saya sangat ngefans sama Pak Tarno. Pak Tarno ya? Tolong dibantu ya. Nah, Pak Tarno itu saya tahu banget itu Pak Tarno itu ya, perjuangan beliau tuh buat Itu saya luar biasa. Salut, saya benar salut. Tolong dibantu ya. Beliau juga kenal saya. Kenal ya? Nah, sama Heki Blair. Sempat dulu kita sering kontak. Ya. Dan itu beliau tuh dulunya di Priuk. Oke, di sini saya akan coba memainkan tali. Ini tali sumbu.
Ya, tali ini real, tali yang benar tali. Sekarang tali ketiga kita masukkan. Ini adalah kenapa saya kok bermain tali dulu ya? Kemarin main tali. Sebenarnya saya punya ini kan. Saya tadi bermain koin, ya kan? Ini rezeki, Siap. ya rezeki. Kalian tahu kan? Menjalin silaturahmi itu adalah rezeki loh. Betul sekali. Memanjangkan umur, Betul. mempercepat rezeki kita semakin bagus, Insya Allah. memunculkan rezeki loh sebenarnya. Iya. Makanya di sini saya main tali nih. Ini saya menjaga tali silaturahmi kita nih ya. Jangan pernah memutusin tali silaturahmi. Walaupun permasalahannya apa, ya. Ini saya potong nih. Oke, ini saya potong nih. Sekarang saya potong nih. Ini saya potong. Ini saya potong nih ya. Saya potong nih. Bapak marah. karena karakter saya adalah komedi ya. Ya. Saya tuh tukang ya dulu saya juga pernah ikut di lawakan Kang. Ya, pernah di lawak-lawakan. Jadi ini sekarang kita potong di sini ya. Oke. Ini tali saya ikat ya. Kita jalin silaturahmi, jangan putuskan silaturahmimu. Kalau kamu memutuskan tali silaturahmi, yang ada nanti rezekinya seret. Itu. Nih, ini tadi ikat kan? Nyambung lagi dong. Putus. Boleh ditarik kan? Nah, sekarang siapa yang mau minta di sini satu? Satu orang kemarin. Ini kan. Bocil. Coba sih. Ini ikan mati ya? Ini ikan mati kan? Dari belakang Cil. Dari sana. Belakang sana Cil, belakang Cil. Nah, coba pegang di sini. Dari belakang. Coba pegang di sini. Coba pegang di sini. Nah, pegang. Sekarang, ini kan ikat mati ya? Otomatis ikat mati sambungannya. Sekarang saya buka ke sini. Nah, Cek dulu. saya buka lagi. Nah, ya. Sekarang saya gini lagi nih. Tuh. Nah, sekarang saya gini coba kemari, tuh, kosong. Kan? Gak ada apa-apa di sini. Nah, kosong loh. Tuh, kosong kan? Jadi jangan pernah ya memutuskan tali silaturahmi kita, karena tali silaturahmi itu paling banyak banget Kang Adin ya. Fungsi tujuannya karena di dalam agama Islam kita ya, itu mau agama apapun Kang, bukan tapi karena saya beragama Islam Kang, ya saya beragama Islam, jadi saya melakukan agama saya gitu. Dalam ajaran agama Islam itu dianjurkan kita menjaga tali silaturahmi. Jangan pernah memutuskan tali silaturahmi kita. Kalau kita putuskan tali silaturahmi hanya permasalahan kita kecil, serat Sama aja kita memutuskan rezeki kita. Dan satu lagi, banyaklah bersilaturahmi, maka insya Allah akan dipanjangkan. Amin. Insya Allah. Saya orangnya paling suka bersilaturahmi lah. Iya. Alhamdulillah Kang. Ini real nih ya Kang ya. Dari lima Real tiap pesulap, real. bukan kita panggil ecek-ecek ya. Ini Ya, real saya juga pesulap. pernah mengikuti alumni The Master 5 dari CTI, walaupun nggak menang, tapi ya tetap saya ikut simpatisan di acara tersebut ya. Kadang Dan kan saya gini, juga Kang pernah Mas. mengikuti Magic Comic. Kadang gini Kang Mas, kan Iya. kadang kan netizen ini kadang ala itu paling cuman orang Ecek-ecek. biasa ecek-ecek itu diundang kan gitu sih. Kadang Nggak netizen apa-apa, gitu. mungkin kan pemikiran ini settingan ya. Saya tuh pesulap. Tuh, melihat bajunya tuh saya baju. Nah, jas sulap tuh. Jas sulap tuh. Ya kan? Jas sulap, iya kan? Tuh. Ah, saya jas sulap. Sekarang saya mau mainin rokok nih, main rokok saya ya. Saya sini bermain dengan rokok loh. Cukup gampang. Atau kita mau main dengan ekstrim nih. Saya bermain ekstrim nih ya. Nih. Ini penting kan? Saya gini nih. Masuk ya. Tuh, real ya, jelas ya. Tuh, ekstrim tuh. Wow, ngering. Iya. Tarik ya. Asli ya, real ya. Wah, sakti dong Kang Mas. Saya nggak sakti, Oh, tapi nggak saya sakti. bermain trik. Oh iya. Nah, karena saya pesulap. Trik sulap itu Oh, berarti bukan berarti sakti ya. Oh, siap. Saya menghibur. Siap. Ya.
hibur, kita menghibur ya, karena menghibur itu membuat hati senang dan Iya. ibadah. Nah, barang siapa kamu yang bisa menghibur orang lain atau membuat hati orang senang, maka sama dengan kamu menjaga tali silaturahmi. Ya, berarti ini fix real ya pesulap ya. Bukan mental block ataupun dibilang ini kita panggil orang ecek-ecek gitu. Kalau kurang yakin juga silakan aja Datang buka aja channel langsung. saya di situ ya, Master Hengki TV. Benar sekali, silakan langsung buka aja di situ channel Master pengen Hengki. sulap yang bercampur-campur si kontennya. Tapi yang pastinya disitulah saya banyak juga untuk mengedukasi para anak-anak siswa sekolah, tujuannya supaya generasi bangsa kita ke depan bisa, setidaknya saya punya sejarah memberikan edukasi walaupun sedikit yang bisa saya berikan untuk negara, walaupun kecil, setidaknya saya puas dengan saya kecilnya memberikan sesuatu untuk negara, berarti saya cinta tanah air. Ya, merdeka buat saya HUT RI ke-77. Merdeka. Semoga Indonesia Semangat. makin maju dan bangkit kembali dari keterpurukan waktu di masa Covid. Itu tadi salah satu trik ekstrim lah gitu ya Bang. Ekstrim. Karena itu kalau memang nggak ahli orangnya, wah ngeri itu pasti. Bisa berdarah. Bisa pasti tembus itu ke mata. Itu asli besi loh. Besi loh. Yang saya bingung masuknya ke ini. Nah, masuk itu lurus. Lurus ke sini. Asli lah. Loh. Akan habis gunting itu tadi, habis gunting tali. Ngeri loh. Nah, saya ya walaupun ini saya udah bisa melihat ya jenengan ini benar-benar notabene pesulap. Ya. Nah, sekarang kan banyak orang yang ingin tentang al-hikmah atau spiritual atau keilmuan goib ini, banyak yang meminta pembuktian atau apa. Menurut jenengan, kita di sini bukan mau memprovokasi dan bukan mau ini, kita menengahkan ya. menengahkan. Karena kita cinta silaturahmi ya. Kita silaturahmi. Nah, menurut pandangan jenengan tentang hal yang goib ini, tentang al-hikmah ini, karena kan banyak orang yang hanya sepintas melihat video ini Ya. tanpa melihat yang full. Kadang melihatnya juga di skip. Jadi disitulah kebanyakan orang mensalahartikan. Menurut jenengan tentang keilmuan goib ini, terus kayak kita kan belajar di al-hikmah, terus spiritual ini, pandangan tentang menurut jenengan ini gimana sih, Pak? Kalau menurut pandangan saya, ilmu al-hikmah itu kan menggunakan ayat-ayat ya. Itu kan doa-doa. Ya, buat saya memang kita ajaran agama Islam kan doa, meminta. Salahnya di mana? Al-hikmah. Buat saya mah enggak. Buat saya enggak ada masalah. Dan untuk pengobatan cuma tergantung dari manusianya. Dari manusianya ketika sembuh, ada mungkin oknum beberapa yang merasa langsung power perasaan. Ya, ternyata itu adalah kehendak dari Sang Ilahi. Itu. Jadi untuk permasalahan goib, pertanyaannya, saya mungkin nggak mengakui namanya goib. Sementara di dalam Al-Quran, kitab yang saya anut dalam agama Islam, sudah ada Sang Maha Goib. Masa iya saya nggak percaya goib? Tetapi tidak semua manusia bisa melihat goib, dan tidak akan gampang, tidak bisa terlihat goib. Goib itu tidak bisa. Karena kalau menurut saya itu goib itu bukan untuk dilihat, tapi Ya. untuk dirasakan. Iya, jadi goib kan ada seperti surah, maaf nih kalau ada yang salah ya. Mungkin saya kurang terlalu ini ya, dalam agama kurang terlalu kuat. Artinya ilmu saya itu masih terlalu dangkal. Tapi saya selalu belajar. Gimana menurut jenengan ini tentang keilmuan goib ini? Kalau untuk keilmuan goib itu buat saya sih gimana ya, saya tidak perlu jelasinnya ya. Tapi kalau goib saya percaya. Siap. Saya percaya goib karena kan ada malaikat, ada jin, Dan Tuhan kita maha goib. Allah itu udah jelas Sang Maha Goib. Maha. Kalau Sang maha ya kan? Ya masa saya nggak percaya goib? Ya. Goib ya saya percaya ada goib. Tapi intinya gini aja, sebetulnya
mengarahnya sih bukan ke situ. Karena ada orang, ya ada sebagian orang atau oknum-oknum ini yang mendengarkannya ini salah. Salah ya. Salah, dan ketika mendengarnya kenapa bisa mendengarkannya salah? Karena di skip nontonnya, Iya. nggak full gitu. Kebanyakan kayak Kadang gitu. gini, Kang Adin, mungkin kuota terbatas. Bisa juga sih. Ya. Kuota terbatas. Intinya seperti itu aja. Karena kan yang namanya ilmu itu kan semua memang harus kita paham. Ya. Dan ilmu Allah itu tanpa batas, nggak ada batasannya. Apalagi tentang kegoiban ini. Penciuman ini kan goib, ini hidung ini goib. Kita mencium, ya kan? Tapi bisa nggak dilihat? Iya. Kita mendengar, bisa nggak dilihat? Iya. Angin itu goib. Tapi Kang, saya Kentut juga gaib, Kang. saya pernah Nggak ada bentuknya tapi pengalaman. baunya ada. Saya Kan pernah gaib. pengalaman. Waktu ketika saya pernah pulang jam Gaib nggak? 3 ya, Hah? posisi hujan, Bisa dirasakan. jam Nggak hujan. ada bau. Nah Nggak ada itu, nah karena saya sekarang udah nggak spiritual lagi ya, saya bertanya siapkan ya. Siap. Ya, oke. Jadi saya pernah melihat, entah itu benar atau enggak, ya gitu. Atau mungkin saya halusinasi, nggak tahu. Ketika saya jalan, saya lihat sosok putih di atas gitu, dengan tertawa. Saya terjatuh, posisi saya langsung terjatuh itu. Saya terjatuh, saya teriak ke istri saya. Wah, gitu saya bilang. Nah, itu gimana ya? Seperti apa saya? Kalau pandangan seperti apa, menurut saya itu hal yang seperti itu, panjenengan ini ada dasar rasa ketakutan. Dengan yang namanya taruhlah itu yang kayak gitu kan, taruhlah kuntilanak. Betul. Ya kan? Taruhlah kuntilanak. Ada dasar ketakutan dengan sosok kuntilanak ini. Maka terjadilah timbul. Ketika itu sebetulnya bukan sosok pun, itu sebetulnya hanya cahaya apa segala macam. Tapi dengan atas dasar kita ketakutannya dengan sosok itu, tersugestilah pikiran kita dengan hal yang seperti itu. Tetapi kan, bukan saya aja yang mengatakan dan melihat. Bukan saya aja. Bahkan termasuk orang yang nggak pernah percaya hal begini, dia malah lihat. Lihat ya. Wah, saya juga bingung. Itu yang dinamakan ya seperti, ini mohon maaf ya kalau salah, yang dinamakan korin. Korin ya. Korin. Oh, korin itu kan sementara kan yang saya pernah pelajari itu korin itu kan kakang. Gitu. Kakang diri kita. Tapi kalau ya, dulu di Jawa kakang kawan dia sebelum paling tua kan. 5 pacar kan. Iya. Jadi popot 5 pacar kan ada 4 ya, pacarnya itu kita. Nah ini tentang kuntilanak. Itu kuntilanak ya. Saya sering mengatakan kepada siapa aja, khususnya di sini, orang-orang itu ternak ayam, bebek, kambing, saya ternak kuntilanak. Saya ternak kuntilanak loh. Hah? Gimana itu? Kok bisa sih? Bisa lah. Ini untuk hiburan aja. Oh, hiburan. Untuk hiburan. Ya, kadang-kadang kan nanti yang nonton skip-skipan. Waduh, dikira Bertentang kuntilanak. Biarin aja, ini video panjangnya ini. Video panjangnya. Malah lagi dikena lagi. Tapi hal yang seperti itu ya, kalau kita yakini ada ya. Tapi kalau saya dulu pernah belajar itu kan, ini saya cuma hanya sekedar bertanya ya, supaya juga banyak juga yang bisa teredukasi ya. Itu gimana Kang? Ketika kita pembelajaran, kita dalam pengobatan atau penerawangan, itu kita bisa melihat dari sini tapi bukan banyak sekali loh. Kadang si pasien pengen lihat gitu, masa sih buru gitu ya kan, buru yang bener aja pocong gitu. Coba saya lihat dong, terus bukakan mata batin saya tanya merasakan di sini doang, ya kan, di sini doang. Kadang Saya sampai sekarang aja nggak bisa lihat. kadang gini, orang itu banyak yang salah kaprah, salah penafsiran. Ketika kita membuka mata batin itu, kita bisa melihat dengan kasat mata Iya. atau mata telanjang Iya. kita. Ada kuntilanak.
Itu bukan seperti itu sebetulnya. Ada orang. Tidak, tapi bisa ketika kita terbuka mata batin kita itu kita bisa merasakan adanya ada sosok ini, tapi diyakini ketika ada sosok itu jangan dirubah-rubah. Tapi kalau ketika seperti saya pernah dengar itu kan, dia melihat dengan mata nyata. Itu seperti gimana? Ya itu saya mau menjelasinya kadang takut salah ya, karena hal-hal yang seperti ini tuh sensitif. Soalnya kan banyak penafsiran nanti tafsiran saya lewat sini nanti ada lagi, nanti timbullah perdebatan. Jadi hal-hal yang seperti itu udah ketika ini diyakini ya udah, ketika diyakini ya udah, cukup kita aja karena kita yang bisa merasakannya. Kita berbicara kepada orang lain itu belum tentu percaya, banyak yang kayak gitu. Karena dari dulu ini Kang ya, ini dari dulu nih sejarah sulap dan spiritual itu ada kan? Ada sejarah. Bahkan saya ya tadinya saya itu istri saya juga salah satu yang suka sulap gitu, senang peminat sulap, dan beliau juga banyak temannya spiritual gitu. Itu suka debat sama saya. Suka debat sama saya. Karena dia ada katanya melihat ini tiba-tiba jadi apel. Saya buat sama dia. Enggak, bukan gitu katanya. Waduh, saya pikir. Oke lah, next. Yang menurut jenengan sebagai seorang pesulap, ketika ada orang yang mengobati, ini tujuannya baik, misalkan untuk mensugesti seseorang pasien itu, tapi ketika memakai trik itu pasiennya itu sembuh, itu menurut jenengan pandangan jenengan gimana? Hal yang seperti itu. Kalau untuk tujuan dia baik, enggak apa-apa. Tapi kalau tujuan dia duit, salah tetang. Nih, kalau misalkan kayak pengganda uang, Junung bisa nggak? Wah, saya bisa seperti tadi nggak ada uang jadi ada uang. Kayak Tangan gitu ya? saya kosong tadi koin keluar. Makanya untuk sahabat-sahabat jangan percaya ketika ada dukun untuk bisa menggandakan uang itu bohong. Sekarang gini Kang Adin, Nggak bisa. kalau bisa menggandakan uang saya, ngapain saya cari sulap job? Logikanya di situ. Ya, ngapain saya coba ngisi-ngisi acara di event-event? Ini yang Wah, ganda tinggal di rumah saya tidur. Datang istri, Pak, buat jajan anak, buat bensin. Ya udah, ntar. Enak dong. Tapi nyatanya saya harus kejar job, harusnya. Itu buat saya, itu nggak percaya saya mah. Namanya yang bisa gandakan uang, udah nggak percaya saya tuh. Sebetulnya kayak kita ini kayak grebek dukun. Tujuannya itu edukasi yang dimana kepada masyarakat luas ini mengajak untuk tidak percaya dengan praktek-praktek perdukunan ya, harus digarisbawahi. Yang dukun sesat, dukun sesat yang dimana dukun sesat ini ya ketika ada ritual ini itu harus hati-hati. Dukun santet, dukun cabul, dukun pengganda uang itu nggak ada tuh kayak gitu. Tapi harus hati-hati juga, jangan salah mengartikan dukun. Dukun itu ada banyak, ada dukun pijit, ada dukun banyak. Bahkan iya, anak saya yang nomor pertama itu dibantu sama dukun. Sama dong. Anak saya itu yang tadi di rumah, ya kemarin di rumah yang laki-laki yang masih tidur itu baru bangun itu ya, itu lahirnya dari dukun beranak. Iya, kalau di sana tuh saya tempatnya tuh Maparagi namanya. Kalau ini saya tuh dulu karena dukun beranak ya. Yang kedua, yang terakhir itu anak saya jadi dokter. Jadi dua kena loh. Dukun beranak dan dokter saya lagi. Nah, jadi netral ya. Saya anak nomor pertama dibantu sama dukun itu, dukun beranak. Nomor kedua dukun beranak ada, bidan ada. Dan ada ya. Kalau saya itu yang terakhir operasi. Oh tapi ngomong-ngomong itu benda-benda nggak ada ya Kang ya? Ini jangan-jangan kan bisa ini kebal juga nggak Kang? Ini sebetulnya bukan untuk kebal, untuk apa? Ini kayak gini nih
Saya untuk hiasan aja. Biasa. Hiasan aja. Aksesoris lah ya Kang ya. Aksesoris. Iya. Seperti saya nih Kang ya. Nah, ini kan ada kan ini kan Aksesoris. seorang pesulap. Karena kalau buat saya ini adalah seni. nah itu Seni. suatu seni. Jadi kan kayak gini. Saya hanya suka aja, bukan dalam artian untuk kebal untuk apa enggak. Manusia nggak ada yang kebal. Nggak ada ya. Ketusuk jarumnya udah ini Sakit ya. sakit. Tapi pada intinya kan semua itu memang kita nggak tahu ya, di luar nalar mungkin juga ada ya yang bisa kita temukan ya. Banyak. Itu mah adalah kekuasaan dari Allah Ta'ala ya. Dan memang zaman dulu juga kita lihat itu perjuangan-perjuangan para pahlawan kita juga kan dulu kan seperti itu mereka kan. Seperti Pangeran Ponorogo ya kan, Singamaraja. Iya. Ya. Itu sampai sekarang kan. Itu ada di Tapanuli kan. Itu sumur. Itu dulu entakan tongkat kan. Terus sampai sekarang dia sumur. Tapi sumurnya kecil. Dan itu air nggak bisa habis loh. Nah itulah makanya ini harus hati-hati karena ya banyak orang yang nggak tahu yang nggak bisa melihat karomah itu kan suatu karomah dan atau mujizat yang saya bilang kemarin di tempat. Karomah itu tidak akan bisa dipakai dengan akal dan mujizat tidak bisa dipakai dengan akal juga. Karena apa? Kalau akalnya tidak diimani, terkecuali akalnya diimani dulu. Itu kata guru saya, Abu Yahya. Ya kalau seperti itu sih ya buat saya. Jadi intinya kita mengimani Sang Wali. Ya emang yang sebetulnya untuk diimani, bukan untuk misalkan kayak jenengan tentang saya. Misalkan ini minta pembuktian ini. Mau bukti apa? Ya kan? Mau bukti apa? Yang namanya hal yang seperti itu nggak bisa dibuktikan. Terkecuali orang pilihan. Itu lain hal. Karena bisa aja hal-hal yang misalkan penarikan kalau orang keilmuannya sudah mumpuni bisa aja. Itu kan menggunakan asmaul. Bisa. Tapi untuk zaman sekarang itu udah jarang ya. Udah jarang. Tapi ada juga yang mempunyai hal yang seperti Karena saya juga dulu pernah dengar itu kakek saya itu lompat setiang listrik. pernah dengar dulu kan. Sekarang jangan pernah kehilangan suatu benda gak? Ketika mempunyai benda itu tiba-tiba hilang. Pernah. Nah, itu sebetulnya ketika ada orang yang menarik yang seperti itu ketari. Dari alam gue pada punya kita ketari. Ya itu next lah. Ya mohon maaf ya kalau salah, udah intinya seperti itu aja. Jadi Artinya kita di sini Kang ya, kita tidak ada mengajukan ke siapapun ya. Yang tidak. pastinya kita tetap bersilaturahmi ya Kang ya. Ya. Maupun si A, si B, tetaplah jaga silaturahminya dalam agama kita itu ataupun agama siapapun ya. Itu yang diminta itu kan toleransi. toleransi. Karena kan kita di Indonesia ini kan yang dimana Indonesia ini sifatnya toleransi. Mau siapapun orangnya itu, mau siapapun agamanya itu. Yang ini yang dinamanya kan Pancasila. Bineka Tunggal Ika. Ya itulah keindahan Bineka Tunggal Ika itu sebenarnya kan. Tinggal kita yang menggali diri sendirinya seperti apa. Jadi mudah-mudahan ya masalah cepat selesai ya yang lagi viral ini ya. Ya intinya saya berharap atau kita semua berharap agar duduk permasalahan ini bisa saling tabayun satu sama lain. Karena buat saya kan nggak ada permasalahan yang tidak selesai kan. Karena masalah itu untuk dihadapi bukan untuk dihindari. Gitu, ya kan? Ya kalau memang itu tidak istilahnya merasa ini silahkan. Seperti apa jalurnya? Oke ya, untuk sahabat-sahabat semuanya,
Intinya di sini mohon maaf kalau ada tutur kata kita berdua ini ada yang salah atau tingkah laku kita juga ada yang kurang enak dilihat. Yang pastinya kita hanya manusia biasa, kita tempatnya salah dan dosa karena kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Ta'ala. Dan saya mohon maaf kepada panjenengan semua, mohon ampun kepada Allah apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang mengenakan. Dan di sini saya tetap mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya, kita jangan mudah terprovokasi. Mari kita jalin silaturahmi, apalagi kepada ulama-ulama. Dan itu sangat luar biasa sekali kalau kita menjalin silaturahmi kepada Karena kan ulama itu kan adalah warisan dari Rasulullah. Nah, gitu. Ya, oke, untuk saat ini kita sudahi dulu aja untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan alhamdulillah saya berjumpa dengan Kang Hengki. Bagi yang mau kenal lebih dekat lagi, silahkan dicari nama channel YouTube-nya Kang Master Hengki TV. Master Hengki TV. Jangan pakai I tapi pakai Y. TV. Hengki. Oh, pakai Y ya, Hengki TV. Ya. Ya. Dan jangan lupa di subscribe. Ya. Nanti bisa bisa di share ininya ke saya linknya biar saya Siap. sahabat-sahabat juga bantu subscribe ya. Kita di sini menjalin tali persaudaraan siapapun itu orangnya, itu profesi apapun, karena pasti tujuannya baik. Karena saya melihat siapapun orangnya itu dilihat dari sisi baiknya. Jangan dilihat dari keburukannya, tapi lihatlah dari kebaikannya. Maupun mau sekecil apapun kebaikannya, itu yang harus kita lihat. Ya. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang salah datang dari saya pribadi, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.